Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan tuntutan kami terhadap Ankumnya, yaitu Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, bahwa pidana yang dilakukan oleh anak buah itu bisa berdampak perdata pada Ankum atau atasannya. Penjelasan berkaitan dengan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan lari dari rumah yang diduga dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambaromo atas nama Indah Wayu Widiawati. Berkali-kali saya sudah menerangkan kepada Polresta Pati, terutama di sidik ya, di lidik 1, 2, 3 dan bahkan lidik 4 berkaitan kasus ini yang sudah bergulir sekian lama. Tentunya menjadi perhatian banyak pihak, terutama publik yang menunggu-nunggu bagaimana caranya ya, bagaimana metode daripada Polresta Pati untuk menyelesaikan kasus ini, karena kasus ini tentunya berkaitan dengan harkat martabat kepolisian dan juga harkat martabat dari Dinas Pendidikan, karena kasus ini menjadi perhatian publik. Dan sejak Saudari Indah Wayu Widiawati ini melakukan pemutarbalikan fakta kasus yang intinya menutup-nutupi atau mengkaburkan fakta kasus berkaitan dengan penipuan, pencurian, dan penggelapan atas benda-benda berharga dan aset kami. Maka dari ini kami sampaikan lagi kepada lembaga donor untuk berkenan membantu dalam artian menjembatani atau mendisposisikan atau menyampaikan antar lembaga tentang fakta dan bukti kesaksian atas kerjasama untuk memperkuat serangkaian bukti laporan dan kerjasama di dalam penguatan kelembagaan atas penanganan kasus serangkaian tindakan penculikan, perampasan, penguasaan, dan perampasan ya, pemerasan yang dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambaromo ini dengan cara memerintahkan orang lain untuk penguasaan hal-hal yang sifatnya sentral, juga keuangan, juga akses. Dari beberapa surat yang kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan maupun kepada lembaga terkait, juga kepada kepolisian, tentunya untuk diketahui oleh Kabid Humas Polres Pati, juga Propam Polres Pati, juga Kasat Reskrim Polres Pati, untuk kita berdiskusi dan menentukan langkah-langkah untuk kembali mengungkap kejadian peristiwa penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkisme yang diduga dilakukan Bambang Permadi, oknum anggota Polsek Sukolilo Polres Pati. Maka dari ini kami mohon bantuannya agar ada upaya lanjutan atau upaya hukum dan bantuan hukum untuk disampaikan kepada negara, yang pada intinya kami meminta agar proses hukum ini dapat berjalan sesuai dengan koridornya dan kasus ini dapat ditangani sinergitas dan tidak berat sebelah. Di dalam penuntutan perkara kita lakukan adalah atas pengaduan, karena deliknya delik aduan, dan atas orang yang terdapatnya dilakukan kejahatan, yang dalam hal ini adalah Saudara Solihul Hadi. Fakta-fakta di lapangan yang kami temukan adalah bahwa Saudari Indah Wayu Widiawati sudah melakukan penipuan, penggelapan, dan persekusi, ingkar janji, dan lain sebagainya, melakukan utang-utang di berbagai konsorsium bank maupun BKK dengan menggadaikan barang-barang berharga milik keluarga kami, juga surat-surat. Dan setelah melakukan cek bon terhutang di berbagai bank yang kami sebutkan tersebut, mulai dari 20, 40, 60, 80, bahkan 100-an juta, dan juga dana-dana talangan lainnya, Saudara Indah Wayu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambaromo ini melarikan diri dari rumah bersama-sama atau dibantu oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi. Bahwa semua
Yang dilakukan Saudara Indah Wayu Widiawati ini sudah dirancang sedemikian rapi sehingga kita untuk sebuah pembuktian saja susah, karena sebelum hal itu dilakukan dia sudah memindahkan barang-barang dan surat-surat berharga itu atau benda-benda yang diperlukan itu di rumah Bambang Permadi atau oknum polisi yang turut serta di dalam kejahatan tersebut, dan sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tanpa ada selah sedikit pun waktu untuk mengurus. Setelah itu Saudara IWW setelah melakukan banyak kejahatan membuat alibi bermacam-macam dengan settingan seolah-olah terjadi sesuatu yang ditakutkan atau yang akan dilakukan suaminya terhadap dia, sehingga hal itu ditutup-tutupi sedemikian rupa dan sedemikian lama sehingga keinginan-keinginan hasrat-hasrat lainnya itu tidak terpenuhi. Maka keinginan akan kos dekat sekolahan dan pernah diutarakan pasca diterima PNS, namun hal itu belum dilakukan dan bagaimana melakukannya. Hal itu ditahan sehingga kejadian drama kolosal, skandal eksekusi, persekusi, penculikan dan perampasan yang dilakukan oleh gerombolan sekitar 3 mobil terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Dan kembali saya sampaikan, rencana itu jelas dan adalah settingan percobaan pembunuhan dan bullying yang diterima oleh Saudara Sholeh Wuliati. Keterangan lanjutkan yang kami sampaikan kepada kepolisian bahwa mari kita melihat dari kronologi kejadian dan motif. Tentu jelas semua itu untuk menutupi semua kejahatan yang telah dilakukan atau pernah dilakukan berkali-kali oleh Saudara Indah Wayu Widiawati kepada kami dan keluarga kami. Unsur-unsur penguasaan harta benda dan uang ini sering memicu Saudara Indah Wayu Widiawati melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi, termasuk percobaan meracun daripada bapak saya, meracun ibu saya dan meracun saya, yang kebetulan tidak berhasil atau sudah berhasil tetapi masih diselamatkan oleh Allah, dan kita menemukan tanda-tanda itu, yaitu percobaan untuk meracun Saudara Sehasuti atau ibu saya dengan jamur, kalau kepada saya dengan masakan kepiting yang dicampur dengan baygon cair dan masak kacang hijau yang dicampur dengan baygon bakar. Rencana-rencana itu sudah direncanakan ya, termasuk dengan serbuk-serbuk itu atas keterangan Arif Fatailah Effendi atau Arif Effendi yang menerangkan bahwa Saudara Indah Wayu Widiawati sudah melakukan percobaan pembunuhan kepada kami berkali-kali, bahkan dengan kekerasan atau memerintahkan preman atau centeng, dan dibantu oleh perangkat desa, sarekat desa Karangkonang atas nama Subi dan Semi juga. Dan setelah menguasai harta benda peninggalan dari Haji Abdul Hanan adalah membunuh Saudara Sholeh Wuliati dan ibunya. Maka dalam hal ini kami mohon dugaan-dugaan itu didalami oleh kepolisian untuk melakukan serangkaian pengembangan yang diperlukan atas dugaan rekayasa jahat atau permufakatan jahat yang dilakukan Indah Wayu Widiawati dengan Bambang Permadi, sebagaimana yang kami sampaikan dengan berkoordinasi dengan institusi lain, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Dugaan lainnya bahwa kasus ini sudah dirancang dari 2003 atau sebelumnya, dan justru jauh hari sebelum itu Saudara Indah Wayu Widiawati sudah ada rencana untuk menceraikan atau mendepak Saudara Sholeh Wuliati, dan itu pernah diutarakan sekali oleh Saudara Parjan warga Papuan dengan rekayasa bahwa apa yang berkali-kali dilakukan adalah percobaan pembunuhan dan bullying, dan untung saja diselamatkan. Atas dugaan upaya itu sudah dirancang sedemikian rupa juga oleh ibu Saudara Indah Wayu Widiawati atas nama Aisyah Jamari, dibantu kami tua Mamuh atau Muhammad Solihin. Kalau di desa Karanggayam, ya di Desa Karangkonang, diduga dibantu oleh perangkat desa kami tua atas nama Subi dan dengan motif-motif tertentu, kepala desa atas nama Warso dan BPD atas nama Siswanto dan Surini, juga beberapa anggota BPD lainnya yang mengetahui sepak terjang daripada Saudara Indah Wayu Widiawati. Bukti-bukti tambahan belakangan yang kita ungkap yaitu banyaknya yang pasang badan atas kasus ini,
Belakangan kita ketahui seorang atas nama Jaryo dan Purwanto dari Pakis, dan dia memang diduga bertanggung jawab atas dibalik kaburnya saudara IWW, dan juga keterangan saudara Subi bahwa motif saudara Indah Widiawati itu kabur dari rumah karena saudara Soleh Wuliati sudah tidak bertanggung jawab dan tidak produktif atau tidak nyukupi. Ada juga keterangan dari saudara Hartoyo. Hartoyo ini kami tua desa Bumiharjo atau Ndawung atau Botok tentang kejadian persekusi yang sudah direncanakan tersebut. Juga keterangan dari saudara Sodik Belingi Jati yang menyampaikan bahwa istri saya itu tidak mau pulang dan dia akan pulang jika saya pergi, karena dia sudah nggak suka sama saya tetapi suka dengan harta benda saya, sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Arianto ya. Kita juga menyampaikan kasus ini kepada Bapak Bupati Pati. Maka mohon agar seluruh alasan-alasan yang dilakukan salin-silan pendapat tersebut dapat diluruskan dan diklarifikasi yang benar, yang mana apa ada unsur KDRT yang mana, yang bullying yang mana, sebab KDRT spontan itu tidak ada. Itu bisa jadi adalah settingan atau faedah untuk alasan-alasan melarikan diri setelah membuat banyak masalah dan membuat salah yang direncanakan. Selanjutnya dalam hal ini pula kami berharap koordinasi penuh dengan saudara Sutopo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melalui kepala koordinator dan kepala sekolah maupun pengawas dapat memberi keterangan yang jelas atas adanya persekusi dan motif-motif bullying yang dilakukan kepada saudara Soleh Wuliati sebagaimana yang selama ini berlangsung. Diduga juga dilakukan secara bersama-sama oleh guru dan kepala sekolah dengan persepsi seolah-olah saudara Soleh Wuliati menderita gangguan kejiwaan. Bahkan ada oknum anggota Polsek Tambak Romo atas nama Ali Topik Karsono dan Yoyok Martonyo yang juga menolak laporan dengan alasan dugaan yang mana yang sama, yaitu mohon agar supaya kasus ini dapat direlokasi atau direkayasa kembali dengan harapan jika memang IWW dapat dibuktikan atau terbukti melakukan berbagai rancangan, berbagai macam kejahatan sebagaimana keterangan kami yang dikuatkan kepala-kepala sekolah dan rekan-rekan guru maupun rekan sejawat, maka yang bersangkutan dapat diproses hukum atau dicatat sebagai catatan kriminal atau selanjutnya untuk direkomendasi dan menjadi laporan kepada BPKP, BPKAD ya, kepada BPKAD ya anggaran dinas ya, BPKAD dan inspektorat terkait dengan penetapan sanksi disiplin dan administratif kepada yang bersangkutan atas lintas dinas pendidikan tentang perihal watak, kelakuan, perilaku, dan catatan kriminal yang ada, yang berantai, yang dapat dilakukan melibatkan kepala dinas ataupun rekan sejawat. Sejak kejadian saksi bahwa saudara Supawatin, Sunarto SPD, bahkan Dahlan Istanto, Subagi, Sudarmati bela-belanin atau nutup-nutupi, dan mungkin akan ada saksi lainnya yaitu Siti Muawana, Nur Hamzah, Jaswati, Sudiatna, Sunardi, Fatim, dan Rusmini. Juga ini ada Wido Susanti, ini kelihatannya tahu ini. Kita meneliti, kita sungguh-sungguh bermohon agar supaya kasus ini dapat dikembangkan dan dapat dilakukan proses seadil-adilnya setelah adanya pembiaran selama bertahun-tahun atau 13 tahun berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa hukum tidak harus tajam ke bawah terus, karena hukum akan selalu mengalami pembaruan dan tidak ada yang boleh menolak laporan dan menolak proses hukum. Sebagai dasar berpikir dan pertimbangan yang kami sampaikan, kami minta ada sanksi lengkap tertuang dalam traktat, dalam persepakatan dan lain sebagainya atas etika disiplin PNS yang dengan sengaja melakukan suatu tindakan-tindakan pelanggaran yang sengaja dilakukan oknum guru ini atas pertimbangan warakat jabatan, hierarki, dan yang dilakukan atasannya. Selanjutnya bahwa dengan sengaja kami memang akan minta ada gelar perkara atas kasus ini sebagai
bentuk daripada pertanggungjawaban kepolisian sebagai pengayon dan penegak hukum, karena pertimbangan adanya persepsi atau fitnah intervensi para pihak yang tidak berkepentingan di dalam mencari keadilan untuk sesuai kepentingannya, ya, terukur ya, sesuai dengan jalur dan kepentingannya. Jadi ada jalurnya. Jadi agar tidak ada lagi fitnah atau overmach pelanggaran jabatan yang dilakukan para pihak seperti apa yang baru saja kita alami, bentuk daripada ketersinggungan dengan laporan yang saya sampaikan atas catatan-catatan kriminal dan fitnah yang coba dilakukan Saudara Indah Wahyu Widiawati dengan antisipasi dini, jangan lagi ada korban susulan atau korban lainnya selain saya. Dengan harapan kami juga, kami mohon agar kasus ini dibuka lebar-lebar, direkonstruksi kembali berkaitan dengan mulai dari penipuan, penggelapan, manipulasi, aksi drama, permufakatan jahat, dan pasca perceraian yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati. Perlunya pendalaman kasus ini sangat urgen. Masalahnya selama ini kami sudah kewalahan, Pak. Kami kerja di luar lapangan, jadi unsurnya harus dipilah mana yang dari luar, mana yang dari dalam. Jika memang ditemukan unsur-unsur pidana atau kriminal, tentu itu adalah kewenangan konstruksi hukum kepolisian untuk melakukan sanksi, baik itu nanti dilanjutkan rekomendasi sanksi birokrasi administratif, sanksi etika PP melalui Satpol PP, Kesbangpol, dan BKPP. Untuk unsur-unsur kemasyarakatan lainnya untuk dikomunikasikan bersama-sama antara aparat masyarakat, korban, dan masyarakat. Kami menuntut agar senantiasa kasus ini dapat diungkap, peristiwa ini untuk dapat dituntut secara kumulatif, dapat dituntut yaitu peristiwanya. Tentunya nanti pelaku-pelakunya dicari, otak dan dalangnya juga dicari oleh kepolisian, karena jelas dari kejadian ini di sini kami merasa ada sesuatu yang selalu jadi objek penipuan, pembiaran, penjegalan, dan pemerasan, dan berhadapan dengan sistem, sehingga kami tentunya menghormati sistem itu sendiri. Jadi sistem hierarki di kepolisian maupun sistem hierarki di dinas kita hormati. Selanjutnya kami minta agar kami dapat berkomunikasi dengan polsek terkait, yaitu Polsek Winong, dalam hal ini adalah Polsek Gabus, Tambak Kromo, demi netralitas dan penuntasan kasus tersebut. Keterangan tambahan bahwa beberapa perkara lainnya atau fair jaring lainnya yang peristiwa sudah kita buka, kita sampaikan baik secara pos ya, secara pos lainnya terbuka dengan kerugian saya tentunya dapat diperhitungkan baik material maupun moral. Maka di dalam hal berkaitan pelanggaran hukum yang diduga disangkakan kepada yang bersangkutan banyak 277 KUHP, 553, dan menyimpan surat milik negara tanpa ada izin pembesar, ya, adanya surat yang tidak sampai, yang tentunya berkaitan dengan kepemilikan hak dan alas hak. Terus pasal 555 yaitu para pihak menahan orang barang di suatu tempat yang tidak meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu atau perintah pembesar, karena mungkin ini rahasia jabatan, ya, perintah pembesar yang atau dengan kepatutan hakim atau suatu keputusan hukum tetap yang menjadi alasan-alasan pertimbangan ditolak atau diterima, ya. Tentunya kita lihat, karena ini nanti jika diungkap secara terbuka akan menyerang kehormatan orang. Jadi ini tetap saya menjaga kondusivitas, karena pesan Bapak Bupati diminta untuk istilahnya itu adalah ngelenggono, ya, atau menjaga sikap, ya, atau istilahnya itu yang diminta adalah sopan santun, ya. Jadi itu. Selanjutnya bahwa apa yang kami lakukan itu menjadi perhatian publik, karena sudah ada traktatnya dan ada caranya bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah, apalagi berkaitan dengan bully dan berkaitan dengan kehormatan pejabat atau orang yang
nanti terserang di dalam hal pengungkapan kasus ini, bukan karena kehormatan tertentu di dalam hal bidang seksual, tetapi menyangkut nama baik dan jabatan kehormatan, menyangkut nama baik kepercayaan masyarakat dalam bidang profesi. Perlu dijelaskan bahwa perbedaan antaranya pekerjaan dan profesi, Pak. Kalau pekerjaan ya silakan, itu tani, tukang becak, buruh tani, pegawai negeri, polisi, ini pekerjaan. Tetapi karena ini adalah profesi saya, ya sebagai pers, media atau wartawan, ya profesi, tentu kami tidak bisa didikte. Begitu juga saudara Bapak polisi juga tidak bisa didikte karena dia berkaitan dengan hukum yang harus tegak. Berkaitan dengan menyinggung kehormatan menyangkut seksual, ya dimaksud adalah dugaan, ya tidak termasuk penghinaan, karena perlu tes atau keadaan-keadaan yang sebenarnya. Kalau memang itu berkaitan dengan praduga atau dugaan overspell atau perselingkuhan, karena itu bukan kejahatan murni, hanya sebuah asumsi adanya tindak asusila atau kesusilaan yang itu hanya menyerang kehormatan sedikit saja atas nama baik seseorang, berkaitan dengan 281 303. Selanjutnya bahwa sedang berjalannya kasus ini menyangkut suatu perkara peristiwa kriminal yang biasa maupun besar dan akar permasalahannya sudah nanti dikonsumsi publik. Jadi awalnya adalah adanya unsur penculikan, unsur penguasaan, perampasan, kejahatan ras dan penganiayaan, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Besut CS. Ya, ada Kardi juga, mungkin perintahan dari Bambang Permadi itu. Modusnya jelas, terencana, sistematis, berantai, dan berlanjut dengan pembiaran atas adanya persekusi tersebut, yang memang sudah direncanakan sedemikian rupa sejak mulai berangkat dari Winong, Gabus, sampai rencananya ke Karaban, sehingga bersangkutan tidak mau kontak komunikasi dengan kami, tetapi berkontak komunikasi dengan jaringan yang lain. Dan ini dugaan adalah jaringan sindikat mafia, Pak Intan CS, Genjik CS, Besut Katan CS, dan ini jaringannya tentu jaringan jalanan, ya, jaringan jahatan ras jalanan. Kita juga dalam perjalanan sempat berhenti di sebelah selatan SMP 1 Gabus, kronologinya ya, untuk ngompoban Pak itu, tetapi lalu kita lanjutkan sampai mau makan ke Karaban atau pecel lele waktu itu. Diterima PNS, nggak mau syukuran. Nah, tahunya kejadian seperti ini, ada penghadangan, pengeroyokan beramai-ramai yang dilakukan oleh orang tidak kenal, orang tidak dikenal di jalan Gang Masjid Mojolawaran ini, yang diduga sudah dirancang, disetting sedemikian rupa sehingga terkesan ada pembiaran dan pembauran kasus, karena ini yang melakukan adalah oknum polisi, diduga adalah ada unsur busernya, ya. Yang saya lihat itu ada Yusuf CS, ada Wanto, dan Kolis, ya, Nur Kolis. Kelihatannya itu ada Nur Kolis, ya, kenal itu Yusuf, ya, terus Wanto dan Bambang ini. Jadi ini ada 4 polisi ini, 3 adalah nanti minta keterangan Yusuf, Wanto, BBPM, dan Nur Kolis ini. Selanjutnya atas kejadian kejahatan ras, perampasan, perampokan, dan rekayasa ini dilakukan penculikan kepada saudara Indah Widiawati, yang saudara Bambang Permadi itu menyampaikan, Sud, Indah go nunggu mak wae, kan begitu, keterangannya seperti itu. Sedangkan saya diangkut, dibawa ubeng-ubengan Pak. Waktu itu ada tim yang membawa saya di LI. Lalu ada yang berikutnya saya juga dibawa di sore harinya itu, saya dibawa di Intan, ya, Permata, ya, di Permata yang sebelah Debos itu. Terus saya disekap di kamar, ya, kamar katanya bekas perumahan Polsek begitu, di utara markas Brimob itu, Polres Pati, depan penjara di situ selama 2 hari. Lalu saya dipindah-pindah di Mini Baru, di ruangan kecil di Hotel Mini Baru. Juga saya ditaruh di tempat tertentu yang tidak diketahui. Saya juga diinterogasi di
Kurnia Hotel ya, oleh 12 orang yang mengakunya mabes atau dari polisian. Saya tidak tahu namanya satu persatu karena berpakaian preman. Terus saya juga diinapkan 2 hari 2 malam di Kencana ya. Setiap pagi dikasih makan sego goreng itu di Kencana Hotel. Terus saya dipulangkan ya pada besoknya ya siang gitu jam 2 atau jam 3 kita pulang, disuruh ngantar Mulyono gitu. Jadi saya mohon kepolisian untuk melakukan pengembangan atas kasus ini karena ini kasus murni sindikat, banyaknya yang terlibat dan banyaknya unsur-unsur lainnya ya yang diduga ada permainan kasus ya, ada mafia kasus di dalam kasus saudara Solehul Hadi yang dimaksudkan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan tentunya sebagai para pihak dapat melakukan simbiosis ya, kita melakukan koordinasi bagaimana penyelesaian atas kasus ini dan bagaimana kepolisian merekonstruksi kasus ini akan dibawa kemana dan siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Tentunya kita bisa berbicara dengan Humas dan kita bicara dengan Kasat untuk menyelesaikan dan menuntaskan rekayasa yang berada di dalam kasus ini. Mulai dari bawah, karena sudah sampai atas, sampai kejaksaan belum lengkap, suruh kembali lapor di tingkat polsek, nanti dinaikkan di kejaksaan untuk dilakukan penelusuran atas kasus ini. Demikian atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama dari bapak-bapak kepolisian, pemahamannya kepada bapak-bapak polsek, bapak-bapak buser dan Satreskrim semuanya, Satreskrim Sus. Saya sampaikan terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.